Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 9, untuk mempresentasikan materi mengenai PT Indofood Sukses Makmur. Kelompok 9 sendiri terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama, Grace Cynthia atau saya sendiri. Yang kedua, Kak Liviani. Yang ketiga, Regina Putri S. Yang keempat, Kak Nurmawati. Yang kelima, Kak Valentino. Dan yang terakhir ada Kak Aureli Audrey. Untuk konten atau hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada analisis kasus, yang ketiga strategi komunikasi, yang keempat sumber risiko, yang kelima upaya manajemen risiko, yang keenam analisis SWOT, yang ketujuh spesifikasi segmen pasar, dan yang terakhir ada kunci 3A perusahaan. Oke, permasalahan yang akan dibahas salah satu produk terkenal dari PT Indofood, sukses makmur TBK, yaitu Indomie, mengalami masalah yang cukup serius di Taiwan. Kasus Indomie di Taiwan benar-benar membuat khawatir pemerintah. Indomie bukan hanya membawa nama PT Indofood, sukses makmur TBK, namun juga membawa nama Indonesia. PIT Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dedi Saleh menyampaikan kekhawatirannya jika kasus Indomie ini tidak ditangani dengan baik, bisa berpeluang melebar ke negara lain atau bahkan kepada produk Indonesia lainnya di luar negeri. Seperti diketahui, media-media di Taiwan mengabarkan penarikan Indomie dari sejumlah supermarket. Indomie ditarik karena mengandung metil pehidroksbenzoate yang dilarang di Taiwan. Tidak hanya di Taiwan, dua jaringan supermarket terbesar di Hong Kong juga menyetop penjualan produk Indofood itu. Pemerintah Hong Kong pun akan melakukan tes uji produk Indomie. Namun berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie menegaskan produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya. Sehubungan dengan pemberitaan di media massa Taiwan baru-baru ini mengenai bahan kandungan pengawet E218 atau metil pehidroksibenzoate dalam produk mie instan Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau ICBP menjelaskan bahwa produk mie instan yang diekspor oleh perseroan ke Taiwan telah sepenuhnya memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Taiwan. Jelas Taufik Wiratmadja, Direktur ICBP dalam siaran persnya. ICBP telah mengekspor produk mie instan ke berbagai negara di seluruh dunia selama lebih dari 20 tahun. Perseroan senantiasa berupaya memastikan bahwa produknya telah memenuhi peraturannya dan ketentuan keselamatan makanan yang berlaku di berbagai negara di mana produk mie instan dipasarkan. Oke, selanjutnya. Untuk analisis kasus dari permasalahan di atas bahwa produk Indomie dari PT Indofood Sukses Makmur TBK mengalami permasalahan yang cukup serius. Di Taiwan, permasalahan ini tidak hanya membawa citra buruk terhadap PT Indofood Sukses Makmur TBK, namun juga membawa nama negara Indonesia. Karena jelas produk ini adalah termasuk produk yang berasal dari Indonesia. Melihat dari kasus tersebut, bahwa kasus ini harus segera diselesaikan karena pihak Taiwan sudah memulangkan produk Indomie ini kembali ke Indonesia. Karena menurut Taiwan, produk Indomie ada asal Indonesia ini mengandung bahan yang dilarang Departemen Kesehatan Taiwan, yaitu metil dehidroksibenzoate. Dalam penanganan kasus ini, pihak PT Indofood Sukses Makmur TBK harus segera bertindak agar kasus ini tidak menyebar luas ke negara lain. Karena tidak hanya berdampak pada perusahaan saja, namun nama baik Indonesia juga ikut karena dampaknya. Pihak perusahaan harus segera meneliti apakah benar-benar
bahan dasar yang digunakan Indomie tidak memenuhi standar aman yang dikonsumsi. Karena jika tidak segera ditangani akan menjadi masalah yang lebih serius lagi, khususnya bagi perusahaan dan akan membuat nama perusahaan yang menjadi tercoreng di mata publik, dunia maupun negeri. Jika memang diteliti bahan yang digunakan layak konsumsi, maka pihak perusahaan harus segera membuktikan kepada publik dari pihak terkait bahwa bahan yang digunakan Indomie tidak ada masalah apapun. Dan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, setianya perusahaan dapat melakukan demo produk untuk mengambil hati konsumennya kembali, yaitu mungkin dengan cara mengundang pakar kesehatan dalam maupun luar negeri serta masyarakat untuk makan bersama produk Indomie secara gratis untuk dikonsumsi dan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Jika sudah tidak seperti kita akan tahu apakah kasus Indomie di Taiwan benar-benar masalah bahan dasar atau memang hanya sekedar persaingan belaka. Selanjutnya, strategi komunikasi. Keberadaan strategi tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Strategi komunikasi memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, mengembangkan tujuan baik jangka pendek sebagai pengaruh komunikasi maupun jangka panjang sebagai pengukur hubungan. Yang kedua, merencanakan program komunikasi guna menyempurnakan tujuan. Yang ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi dengan cara mengimplementasikan program publik, aksi, dan komunikasi yang didesain guna mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Yang keempat ada mengevaluasi program dengan melakukan penilaian atas persiapan implementasi dan hasil dari program. Selanjutnya, ada sumber resiko. Yang pertama, resiko reputasi. Kerusakan citra merek dan pemberitaan negatif di media, tuduhan bahwa Indomie mengandung bahan yang dilarang di Taiwan dapat merusak citra merek Indomie, tidak hanya di Taiwan tetapi juga di negara lain. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen dan berpengaruh negatif terhadap penjualan. Yang kedua ada resiko regulasi dan hukum. Kepatuhan terhadap peraturan internasional, yaitu meskipun PT Indofood menyatakan bahwa produknya memenuhi peraturan Taiwan, perbedaan standar keamanan pangan antar negara dapat menimbulkan konflik regulasi. Perusahaan harus memastikan bahwa produk mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku di setiap negara tujuan ekspor. Yang ketiga ada resiko pasar dan penjualan. Penurunan penjualan dan terhadap pasar ekspor lainnya, yaitu penarikan produk dari pasar Taiwan dan Hong Kong, dapat langsung menurunkan pendapatan dari pasar-pasar tersebut. Jika masalah ini meluas ke negara lain, dampaknya terhadap pendapatan global akan lebih signifikan. Yang keempat ada resiko operasional, gangguan distribusi dan penyesuaian produk, yaitu penarikan produk dari jaringan supermarket di Taiwan dan Hong Kong, mengidentifikasikan gangguan distribusi yang dapat menyebabkan biaya tambahan untuk pengembalian produk dan logistik. Dan perusahaan mungkin perlu menyesuaikan proses produksi atau bahan baku untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi di pasar internasional yang dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya ada resiko keuangan. Biaya penarikan produk yang berpotensi kerugian finansial, yaitu penarikan produk dari pasar, dapat menimbulkan biaya signifikan termasuk biaya pengembalian produk, kompensasi terhadap distributor, dan biaya hukum. Penurunan penjualan dan reputasi yang rusak dapat berdampak negatif pada pendapatan dan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada resiko hubungan dengan mitra bisnis. Kepercayaan konsumen dan hubungan dengan distributor dan mitra bisnis, yaitu kekhawatiran konsumen terhadap keamanan produk, dapat mengurangi loyalitas dan minat beli. Tidak hanya di pasar yang terkena dampak langsung, tetapi juga di pasar lain. Kasus ini dapat mempengaruhi hubungan dengan distributor, pengecer, dan mitra bisnis lainnya yang mungkin ragu untuk melanjutkan kerjasama. Selanjutnya,
Baik, ada upaya-upaya manajemen resiko. Yang pertama, evaluasi dan penyesuaian kepatuhan regulasi audit kepatuhan, yakni melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh produk yang diekspor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan pangan di setiap negara tujuan. Yang kedua, ada strategi komunikasi. Keberadaan strategi tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Strategi komunikasi memiliki 4 tahap. Yang pertama, mengembangkan tujuan baik jangka pendek sebagai pengaruh komunikasi maupun jangka panjangnya sebagai pengukur hubungan. Yang kedua, merencanakan program komunikasi guna menyempurnakan tujuan. Yang ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi dengan mengimplementasikan program publik, aksi dan komunikasi yang didesain guna mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Yang keempat, mengevaluasi program dengan melakukan penilaian atas persiapan implementasi dan hasil program. Yang ketiga adalah upaya manajemen operasional dan logistik dengan pengelolaan distribusi dan optimalisasi rantai pasokan dengan memonitor dan mengelola distribusi produk dengan cermat untuk memastikan produk yang tidak sesuai regulasi segera ditarik dari pasar dan diganti dengan yang sudah disesuaikan. Mengoptimalkan rantai pasokan untuk mengurangi resiko gangguan produksi dan distribusi akibat masalah regulasi atau kualitas. Yang keempat ada strategi keuangan, di mana cadangan dana untuk berkelanjutan yang menyediakan cadangan dana untuk mengatasi biaya tak terduga akibat penarikan produk, kompensasi kepada distributor, atau biaya hukum. Yang kelima, ada pengawasan dan pemantauan berkelanjutan dengan memonitoring media dan sentimen konsumen menggunakan alat memonitoring media dan analisis sentimen konsumen untuk memantau reaksi publik dan menanganinya isu-isu negatif secara proaktif. Yang keenam, ada pelatihan dan pendidikan karyawan, di mana pelatihan dan pendidikan kepatuhan memberikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan regulasi internasional, membangun budaya perusahaan yang mengutamakan keselamatan produk dan kepatuhan terhadap regulasi di semua level organisasi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada analisis SWOT ya. Ini SWOT Indomie pada PT Indofood. Yang pertama ada strength atau kekuatan, keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksinya rendah biaya, jangkauan distribusinya itu luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, dan brandnya itu sudah terkenal. Untuk weakness-nya atau kelemahan, terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, permintaan pasar yang belum terpenuhi, dan juga mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh kita seperti MSG. Opportunity atau peluangnya, lakukan ekspansi ke luar negeri, lakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenisnya, lakukan diversifikasi terhadap produk lain. Dan yang terakhir, threat atau ancaman, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi mengenai kandungan zat yang ada di Indomie itu terhadap produk lain. Dan yang terakhir, menciptakan mie dengan bahan-bahan yang lebih sehat, seperti bahan-bahan organik. Di sini ada political, ekonomi, sosial, teknologi. Untuk yang pada politikal, pemerintah yang menaikkan harga bahan baku, dampaknya harga produk Indomie akan naik atau juga ukurannya menjadi lebih kecil dengan harga yang tetap. Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar atau BBM akan berdampak pada peningkatan ongkos produksi. Maka biaya ongkos produksinya akan ikut naik juga. Pada ekonomi, ketika gejala inflasi sedang melanda, penjualan Indomie bisa dikatakan stabil karena harganya yang dijangkau buat semua kalangan pada masyarakat. Sosial, gaya hidup masyarakat yang ingin praktis, maka kesempatan Indomie untuk memasarkan produknya lebih luas dengan varian terbaru. Orang zaman sekarang yang lebih suka makanan herbal, itu yang tidak mengandung bahan kimia, akan berpikir ulang untuk membeli Indomie yang mengandung MSG. Pada teknologi, fokus pemerintah yang sangat mendukung kemajuan teknologi sangat berpengaruh karena Indomie bisa diproduksi lebih banyak lagi setiap harinya.
Dengan kemajuan teknologi, kita dapat mempromosikan Indomie varian-varian terbaru, memanfaatkan teknologi internet. Ya. Selanjutnya ada spesifikasi segmen pasar. Yang pertama ada segmentasi. Geografi kebanyakan produk-produk mie instan, khususnya Indomie ini cocok untuk seluruh daerah di Indonesia. Nah, warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri juga biasanya membawa Indomie untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan yang praktis dan sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Karena mie instan ini sudah sesuai untuk daerah dataran tinggi juga maupun dataran rendah. Bahkan ada beberapa produk Indomie yang sudah memiliki pasar di luar negeri. Di sini artinya produk mie ini sendiri itu cocok bagi segala keadaan geografi dan banyak dikonsumsi semua kalangan, baik di kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Berikutnya ada targeting. Target pasar dari Indomie ini sendiri itu lebih ke anak, remaja, dan keluarga pada industri mie instan yang ada di pasar. Berikutnya ada positioning. Mie instan Indomie ini itu merupakan merek produk mie instan yang sangat populer di negara Indonesia dan Nigeria. Indomie sebagai salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di sini dia memposisikan dirinya juga sebagai market leader. Berikutnya ada kunci 3A dari perusahaan. Keberhasilan perusahaan terus berada di urutan teratas atau top brand itu berkat konsistensi dari perusahaan menjalankan kunci 3A-nya. Yang pertama itu ada authenticity, di mana Indomie ini itu sudah lama jadi bagian dari budaya makanan di Indonesia dan banyak negara-negara lainnya. Penting untuk mempertahankan nilai otentisitas Indomie, seperti dari segi rasa, kualitas, dan juga nilai-nilai perusahaan Indofood sendiri. Hal ini akan memperkuat daya tarik Indomie di mata konsumen yang menghargai keaslian dan konsistensi. Berikutnya ada availability. Indomie perlu memastikan ketersediaan produknya itu secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini meliputi distribusi yang baik di toko-toko tradisional, minimarket, supermarket, hingga di platform online. Ketersediaan yang baik akan memudahkan konsumen untuk membeli Indomie kapanpun mereka membutuhkannya. Dan yang terakhir ada adaptability, di mana industri makanan itu cepat berubah, sehingga Indomie pun perlu cepat dan tangkas dalam menanggapi perubahan tren konsumen, seperti preferensi rasa baru ataupun inovasi dalam kemasan dan pemasarannya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan akan memungkinkan Indomie untuk tetap relevan dan menarik bagi segmen pasar yang beragam. Dengan menjalankan strategi 3A ini secara efektif, Indofood dapat memperkuat posisi Indomie-nya sebagai top brand dalam kategori mie instan dan mempertahankan serta menarik lebih banyak konsumen setia, juga menjangkau pasar global dengan lebih efektif dan efisien. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 9. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.